wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilaisa Saningustin, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bangkalan, UPTD SDN Pangeran 3 Bangkalan. Kali ini telah bersama saya Ibu Fafi. Kami berdua di sini akan melakukan coaching supervisi akademik dalam rangka menyelesaikan tugas saya aksi nyata 2.3, coaching supervisi akademik. Monggo Bu Fafi memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fafi Rahmatullah SPDI sebagai guru agama di SDN Pangeran 3 mulai kelas 1 sampai kelas 6. Ya, baik. Bu Fafi gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya. Jadi Ibu Fafi, saya di sini sebagai calon guru penggerak akan mencoba untuk melakukan supervisi akademik dengan Bu Fafi tentunya sebagai rekan sejawat saya. Tujuan coaching di sini Bu Fafi adalah di mana kita atau kita sesama teman sejawat ingin menggali potensi yang dimiliki Bu Fafi pada umumnya dan juga murid-murid pada khususnya. Di dalam coaching supervisi akademik ini Bu Fafi terdiri dari 3 tahap. Yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Sebelum itu Bu Fafi, dari coaching supervisi akademik ini kita akan mencoba untuk menggali seperti yang saya tadi sampaikan kepada Bu Fafi. Sebenarnya saya penasaran Bu Fafi, saya juga ingin mengecek kesiapan Bu Fafi pada saat akan mengajar di kelas berapa Bu Fafi? Kelas 5. Kelas 5, oke, di kelas 5. Gini Bu Fafi, sebenarnya apa tujuan pembelajaran pada saat Bu Fafi ingin menyampaikan materi di kelas 5? Tujuan pembelajarannya apa Bu Fafi? Tujuannya sebenarnya agar anak itu lebih memahami tentang makna Rasul, terus tugas Rasul, terutama sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Oke, seperti itu. Jadi itu tujuan pembelajaran hari ini, Iya. Bu Fafi ya. Lalu Bu Fafi, saya penasaran bagaimana pembelajaran sebelumnya. Sebelumnya Bu Fafi kan sudah mempelajari materi ini ya di kelas 5. Iya. Nah, bagaimana kondisinya seperti apa? Nah, itu dia Bella. Saya ini mungkin terlalu percaya diri dengan ekspresi dan cara bercerita saya. Jadi saya menjelaskan ke anak-anak itu metode bercerita seperti semacam telling story gitu ya. Storytelling ya. Jadi setelah saya telling story, saya mencoba untuk kelompok cerdas cermat, tapi anak-anak membaca sendiri. Nah, dari situ anak-anak itu mungkin karena kurangnya bergerak atau yang semacam ada visualnya, cuman mendengarkan saja, mungkin akhirnya kurang semangat karena kemarin setelah ulangan tersebut ternyata masih banyak di bawah KKM ya. Seperti itu. Jadi kendalanya di situ ya, Bu Fafi ya. Untuk anak-anak yang kurang aktif seperti apa Bu Fafi? Apa masih ada yang kurang aktif atau aktif semua seperti apa ceritanya? Masih ada yang kurang aktif Wila, karena itu tadi kendalanya dia kurang suka membaca mungkin. Terus juga dia mungkin lebih ke kinestetik, tapi malah sering mendengarkan saya ceramah atau bagaimana, jadinya akhirnya dianya tidak kurang terlalu bersemangat gitu ya dalam pembelajarannya. Ya. Dan juga masih banyak siswa yang di bawah KKM. Nah, oke Bu Fafi. Dari pembelajaran yang sebelumnya Bu Fafi juga sudah ada kendala-kendalanya. Kira-kira Bu Fafi, pengembangan apa yang ingin Bu Fafi gali terhadap pembelajaran yang selanjutnya? Selanjutnya ini keinginan saya itu anak-anak lebih semangat, lebih aktif kembali ketika mengikuti pembelajaran saya, sehingga gaya belajar itu terlaksana semua. Gaya belajar itu kan yang 3 itu wilayah, gaya visual, pendengaran, terus juga kinestetik tadi. Visual, audio, dan kinestetik. Visual, audio, dan kinestetik. Itu yang ingin Bu Fafi kembangkan di pembelajaran selanjutnya ya. Kira-kira Bu Fafi, dari kendala-kendala yang sebelumnya itu, kenapa kira-kira hal itu terjadi? Kenapa kira-kira? Yang pertama, karena saya secara tradisional otomatis audio itu hanya mendengarkan ceramah. Jadi saya menginginkan ke depannya ini akan ada video yang pertama agar spasial visualnya tergali ya. Yang kedua nanti saya sudah bikin lagu tepu-tepu nih Bu Ila, biar yang audio lebih
semangat Semangat lagi. juga. Ya. Oke, Terus bagus yang sekali lagi. Dan yang untuk kinestetik itu tadi LKAD ya, dikasih LKPD ya? Ya, Benar LKPD ya. Jadi saya berikan LKPD untuk mengerjakan bersama. Jadi dibentuk kelompok-kelompok. Dibentuk kelompok. Oke. Kayak Selain itu Bu Fafi, selain tadi Bu Fafi sudah menyiapkan video, menyiapkan lagu-lagu juga untuk persiapan anak-anak yang gaya belajarnya kinestetik. Ada lagi Bu Fafi mungkin cara belajarnya atau apalagi dibentuk apalagi kelompok atau gimana supaya anak-anak ini bisa lebih menyerap ilmunya. Apalagi kira-kira? Mungkin ada LPP. Oh iya, ada LPP lain mungkin. Iya, model saya mencoba untuk membuat RPP diferensiasi. Oh ya, Ya. diferensiasi. Bagus Ya. itu bagus Bu Fafi. Saya setuju sekali seperti itu. Jadi strategi tadi bisa saya simpulkan Bu Fafi ya. Bu Fafi membagi anak menjadi kelompok sesuai Ya. minat, bakat dan gaya belajarnya, Ya. visual, audio dan kinestetik, dan juga Bu Fafi sudah menerapkan RPP berdiferensiasi. Dan Ya. tentunya sudah berpihak pada murid ya tentunya. Ya, tentunya. Oke, Bu Fafi. Dalam perencanaan Bu Fafi tadi kira-kira Bu Fafi akan melibatkan siapa? Mungkin Bu Fafi mau minta bantuan guru lain mungkin? Ada teman sejawat. Siapa itu Bu Fafi? Bu Husnul. Oke, Bu Husnul. Nanti job desk-nya apa ini dalam membantu Bu Fafi? Minta bantuannya dalam hal apa? Dalam hal pembuatan LKPD tadi, ya. Oh iya, Bu Husnul itu kan pinter ngedesain ya kalau nggak Iya, salah. Nah, benar. jadi tampilannya biar lebih menarik gitu. Iya. Oh, bagus sekali Bu Fafi. Kira-kira Bu Fafi dari hal-hal tadi yang mau dilakukan, bentuk atau jenis refleksi diri dari Bu Fafi sendiri apa? Agar tentunya lebih berkembang ya, lebih bagus lagi. Bu Fafi apa yang Bu Fafi lakukan untuk refleksi dirinya? Untuk refleksi itu ya minta kritik saran dari teman sejawat juga. Kalau memang saya perlu bantuan, saya akan meminta bantuan. Juga saya mengobservasi bagaimana saya mengajar hari ini dari ekspresi anak-anak. Oh, jadi penumpan balik gitu ya. Ya, Selain saran dan kritik dari teman sejawat, Bu Fafi melakukan refleksi diri dengan bertanya kepada siswa sendiri umpan Iya. baliknya. Hasil belajar hari ini seperti itu. Iya. Wah, bagus sekali Bu Fafi. Saya setuju sekali dengan semua ide-idenya Bu Fafi, pengembangan pembelajaran juga. Jadi saya sudah tidak sabar ini sebenarnya. Iya. Penasaran dengan hasilnya. Rencananya kapan itu mau diaplikasikan? Saya rencananya itu hari Rabu, Wilan. Hari Rabu. Ya, pas pembelajaran saya di jam ke-5 dan ke-6. 5 dan 6. Oke Bu Fafi, kita simpulkan lagi Bu Fafi ya. Dari kesulitan-kesulitan dan kendala yang sebelumnya Bu Fafi sampaikan pada proses coaching supervisi akademik ini akhirnya tergalilah sebuah solusi seperti itu ya Bu Fafi ya. Ya. Bu Fafi sudah mengelompokkan siswa sesuai bakat minat dan gaya belajar. Bu Fafi juga meminta bantuan kepada teman sejawat. Lalu Bu Fafi juga sudah menggunakan RPP berdiferensiasi. Harapannya tentunya ada pengembangan lebih baik lagi Ya, pastinya. tentunya ya. Bu Fafi juga tergali potensinya, anak-anak pun senang pembelajarannya. Ya, seperti itu Bu Fafi. Terima kasih untuk waktunya Bu Fafi. Ya, saya juga berterima kasih kepada Bu Ira. Ya, untuk selanjutnya kita ke tahap berikutnya yaitu observasi. Oke. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Berani memulai apa yang kau impikan. Hanya perlu memulai untuk menjadi hebat. Raih yang kau impikan. Seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut. Yakini bahwa kamu terhebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Masih semangat? Ya. Sebelum kita ke pembelajaran, kita berdoa dulu agar kegiatan kita hari ini dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti biasa sebelum kita berdoa, tepuk jari satu, tepuk jari
Nah, sekarang Bu Fafi ingin bertanya, apakah masih ada yang ingat pelajarannya? Kira-kira siapa yang tahu arti dari Rasul? Silakan mengacungkan tangan. Rasul. Ya, apa? Apa? Utusan. Utusan, tepuk tangan buat semuanya. Selanjutnya tadi katanya Mas Faisal, Rasul itu artinya utusan. Sedangkan Rasulullah artinya apa, Badra? Utusan Allah. Rasul itu termasuk rukun iman yang keberapa kira-kira? Dimas tadi Kitman apa artinya? Lupa. Katanya Mas Bama tadi bodoh. Banyak yang lupa berarti. Tadi pengertian Rasul sudah ada yang bisa jawab. Terus tugas Rasul sudah bisa ada yang jawab. Yang belum bisa, yang banyak belum bisa ini sifat-sifat Rasul, sifat wajib dan sifat mustahil. Oke, jadi tujuan pembelajaran hari ini agar kalian cepat menghafal tentang sifat-sifat Rasul, yaitu sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul. Serta nanti di akhir video akan ada video tentang Rasul Ulul Azmi Nabi Muhammad. Oke, siap? Siap. Ya, kita mulai. Tepuk sifat wajib bagi Rasul. Tepuk tangan buat anak Musliman. Di sana Bu Fafi kelihatan semua ingat semua. Nah, kalau sifat wajib bagi Rasul sudah selesai, Bu Fafi contohkan yang sifat mustahil bagi Rasul. Agar anak-anak lebih memahami materi yang Ibu ajarkan hari ini, akan Ibu putarkan sebuah video tentang kisah Nabi Muhammad. Anak-anak mau? Oke, kita tonton hari ini kisah Nabi Muhammad. Silakan menonton dan menikmati. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Nenek moyang Nabi Muhammad bernama Hashim bin Abdul Manaf. Saat Hashim berkuasa, kota Mekah terkenal dengan pusat perdagangannya yang makmur. Lihat ke videonya ya. Ayo cepat, bawa kemari minumannya. Kerongkonganku rasanya kering sekali. Sabarlah sebentar kawan. Bagaimana kalau kita berjudi sambil minum-minum? Tawaranmu sungguh menggiurkan. Tentu aku tidak bisa melewatkannya kali ini. Hei, kamu yang duduk di sana, panggil para penari untuk menghibur kami. Tidak hanya berjudi dan minum arak, pencurian, perampokan juga hal yang sering terjadi. Sasarannya orang asing yang mereka temui di jalan. Hei kau, Nah, setelah tadi kita nonton video, Ibu ada tugas untuk anak-anak se-LKPD menjodohkan ya sifat wajib dan sifat mustahil ya. Hei kawan, pasti kau dan aku sama
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, berikut adalah rangkaian terakhir dari aksi nyata supervisi akademik yang saya lakukan. Telah bersama saya yang terhormat Ibu Dr. Anda Hajah Nuraini sebagai pengajar praktik dan juga teman sejawat saya Ibu Fafi sebagai guru agama, di mana beliau adalah objek atau teman sejawat mitra saya yang sudah saya lakukan supervisi akademik. Pada tahap ini adalah tahap pasca observasi, serangkaian tahapan di mana sudah dilakukan pra observasi dan juga tahap observasi. Ibu Fafi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Baik, sehat. Bunda, kabarnya bagaimana? Alhamdulillah sehat. Baik, Ibu Fafi, kita sudah sampai di tahap pasca observasi, di mana pada kesempatan lalu saya sudah melakukan observasi di kelas yang Ibu ajari, begitu ya. Dari rangkaian supervisi kemarin, Ibu Fafi, saya ingin tahu perasaan Bu Fafi seperti apa sekarang? Pastinya perasaan saya itu amat sangat senang ya, Bu, karena melihat anak-anak itu aktif terus gembira ketika belajar bersama saya. Jadi hal yang seperti itu sudah membuat Bu Fafi senang, gembira ya. Jadi Iya. anak-anak kelihatan aktif, Bu Fafi juga senang. Ya, Lalu sesuai tindakannya kemarin, saya lihat Bu Fafi sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu ya Bu Fafi ya. Sepertinya menurut Bu Fafi ini sudah ada kesesuaian tidak dengan pembelajaran berdiferensiasi menurut Bu Fafi? alhamdulillah menurut saya sudah ada kesesuaian, Bu. Cuman mungkin nanti akan ada perbaikan-perbaikan lagi agar kedepannya lebih maksimal dalam mengajar. Seperti itu. Jadi menurut Bu Fafi sudah mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi berpihak pada murid tentunya Bu Fafi ya. Tapi memang masih ada beberapa kekurangan Bu Fafi gitu ya. Ya. Kalau seperti itu menurut Bu Fafi kendalanya apa? Yang pertama mungkin pertama itu minat baca mungkin, Bu, masih Minat bacanya. ya minat baca itu harus lebih maksimal lagi, ditingkatkan lagi. Yang kedua mungkin kemarin saya ngasih ke kelompoknya ya, itu yang disuruh maju sama saya itu rata-rata mungkin yang gaya belajarnya itu visual audio yang harusnya yang kinestetik. Jadi beberapa siswa gaya belajarnya belum di tempat yang tepat seperti Ya. itu. Oh, seperti itu. Lalu adakah siswa yang aktif atau ada perbedaan enggak Bu Fafi dari siswa yang aktif ada yang tidak aktif? Kalau menurut Bu Fafi sendiri dari pembelajaran yang kemarin seperti apa? Ada perbedaan setelah di observasi kemarin. Yang awalnya mungkin dianya itu yang memang benar-benar audio ya, dia itu jadi lebih aktif, lebih semangat, Bu. Yang awalnya kan saya kan sebelumnya itu ngajarnya mungkin pakai cara yang nggak tradisional ceramah. Jadi dia nggak nyambung. Pas setelah saya ditambah tepuk-tepuk tadi, mungkin yang audio itu lebih semangat gitu. Dari yang kemarin memang saya perhatikan Bu Fafi sudah menggunakan media video Ya. untuk anak-anak yang visual, juga sudah ada nyanyian-nyanyian untuk Ya. anak yang audio dan pembelajaran permainan kelompok untuk anak-anak yang kinestetik. Kinestetik. Luar biasa sekali Bu Fafi. Bagus sekali, itu sudah merupakan salah satu tahapan atau ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi ya. Kalau dari kendala anak yang tidak aktif seperti itu, kira-kira apa yang harus Bu Fafi lakukan ke depannya? Yang Biar anak itu lebih aktif lagi. Dan mungkin dari kemarin saya lihat memang tidak 100% semuanya aktif. Mungkin ada 2 anak atau 3 anak yang masih belum bisa mengikuti dengan baik. Menurut Bu Fafi itu apa yang harus Bu Fafi lakukan? Yang pertama mungkin saya harus observasi gaya belajarnya terlebih dahulu ya. Jadi baru nanti akan saya kelompokkan mana yang lebih suka visual, audio, baru kinestetik. Jadi nanti ketika ada praktek semacam selain video kemarin pakai pagan itu, jadi yang kinestetik itu benar-benar terarahkan gitu. Itu rencana tindak lanjutnya Bu Fafi ke depannya ya, untuk meminimalisir anak yang masih belum aktif di
lebih bagus gitu seperti itu. Ya mungkin angket bisa ya. Oke. Ya, tapi kira-kira rencana tindak lanjut itu kapan Bu Fafi lakukan atau akan dilaksanakan? Kalau bisa ini Bu ya, ini secepatnya mungkin minggu depan ya. Minggu depan kita mulai dilakukan Ibu ya. Kalau sudah mulai minggu depan, mungkin siapa Ibu Fafi bisa diajak kerjasama. Yang lain mungkin bisa diajak kerjasama untuk membantu pembelajarannya Bu Fafi nanti di kelas supaya lebih baik lagi. Mungkin ada rekan sejawat yang akan saya ajak kerjasama, seperti Bu Husnul atau mungkin Bu Putri. Ya. Bagaimana sekarang ini untuk Bu Fafi setelah kita berdua ini Bu Fafi melakukan supervisi akademik, harapannya apa dari Bu Fafi atau kesan-pesannya apa Bu Fafi yang Bu Fafi dapatkan setelah melakukan supervisi akademik? Ya, yang pertama untuk diri saya sendiri itu saya merasanya, bukan merasa ya, tapi kayak saya itu lebih tambah kreatif. Yang awalnya saya menjelaskan biasa, itu mikir gimana kalau dikasih tepuk-tepuk, terus saya itu bikin tepuk-tepuknya sendiri gitu. Itu yang pertama, jadi bisa mengembangkan potensi diri. Nah, terus yang kedua, selanjutnya anak-anak itu karena lebih aktif, jadi mereka tuh merasa ketika pelajaran kemarin itu setelah saya kasih sedikit kayak emoji-emoji itu Bu, kebanyakan mereka ngasih emojinya senyum. Dan apalagi menurut saya pribadi, karena anak-anak itu punya bakatnya sendiri-sendiri dan gaya belajarnya sendiri-sendiri, jadi anak itu lebih tergali lagi potensinya. Ya, Jadi Papi merasa hal-hal yang sudah kita lakukan dalam melakukan supervisi akademik banyak hal positif ya. Karena saya pribadi Papi tidak bermaksud menggurui, tapi juga sebagai mitra kita harus saling refleksi itu ya, agar kita juga sebagai pengajar atau pembelajar bisa meningkatkan potensi diri kita sendiri, terutama juga untuk murid-murid yang akan kita ajar. Semoga pendidikan kedepannya akan semakin lebih maju dengan agen-agen perubahan yang baik dan tentunya yang lebih bagus lagi. Kita bisa lebih kreatif lagi seperti yang Fafi ya. Betul ya Ibu. Mungkin ada tambahan dari Bu Aini sebagai pengajar praktik mungkin. Baik, terima kasih. Ya, alhamdulillah ini kayaknya sudah mencakup semua ya. Jadi apa yang diperlukannya Bu Fafi ya, ternyata pembelajaran ini seperti ini ya. Dan sudah menjawab sendiri kan Bu Fafi ya, dari gimana ya. Iya. Ya. juga saya terbantu ya dengan adanya Itu fungsi coaching seperti itu Bu Fafi sebagai mitra atau teman sejawat. Iya. Ada lagi Bunda? Ya, mungkin mudah-mudahan gimana tanggapan teman-temannya? Teman-teman sejawat lainnya Bu Fafi. ya rata-rata mereka bilang wah pelajarannya Bu Fafi kok kayaknya semangat sekali ya anak. Penuh dukungan, Penuh alhamdulillah dukungan. Bunda gitu seperti itu. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Bunda Sulaini dan juga Bu Fafi sebagai teman sejawat yang sudah melakukan tahap supervisi akademik bersama saya sebagai bentuk tugas aksi nyata. Dan demikianlah Bapak Ibu guru hebat, semoga semuanya bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Bu Fafi. Bunda.